Film dimulai dengan dua pria menuju sebuah gudang terpencil. Salah satu pria bernama Taesik. Dia diminta menyelesaikan sebuah pekerjaan berbahaya. Taesik tidak memperdulikan apa yang dia kerjakan. Dia hanya butuh uang untuk biaya rumah sakit ibunya. Taesik membawa kantong besar ke dalam tong besi dan hendak menuangkan campuran semen. Namun dia penasaran dengan isi yang ada di dalam kantong tersebut. Saat membuka kantong, muncul anak kecil yang bernama Ahyeon meminta pertolongan. Taesik terkejut, lalu mengeluarkan pistol dan melepaskan satu tembakan. Dan sekarang bertahan di rumah pemandian tua. Ahyeon, bersama sejumlah anak lainnya, bernama Seokso dan Jo-an tinggal diam-diam di rumah pemandian tua. Mereka memasak mie, sambil mengawasi polisi dan penjahat lewat radio, dan memasang kamera pengintai. Kemudian Somi mengeluh ingin makan ayam goreng. Lalu Ahyeon berjanji akan mencarikannya. Saat malam hari mereka keluar untuk mendapatkan uang, agar bisa membeli ayam goreng. Mereka berempat menyusup ke tempat perjudian ilegal. Ahyeon dan Seokso harus berkelahi dulu untuk bisa mendapatkan uangnya. Terjadi baku hantam di tempat tersebut. Dua dari mereka, Somi dan Jo-an, berhasil membuka brankas, mengambil uang secukupnya, lalu kabur sebelum polisi datang. Setelah mendapatkan uang, mereka membeli ayam goreng. Namun Ahyeon menerima pesan dari Taesik, karena mereka keluar bangunan tanpa izin. Setelah itu dengan agak sedikit marah, Taesik menyuruh mereka latihan menembak dengan menghadirkan visual masa lalu mereka waktu pengkhianatan orang tuanya. Taesik memperingatkan agar tidak keluar dari tempat aman demi keselamatan mereka. Somi marah kepada Taesik, karena Somi merasa lebih baik mati daripada hidup seperti di penjara. Akan tetapi Ahyeon membela Taesik, karena merekalah yang memilih hidup, dan seharusnya mereka sudah mati waktu itu. Taesik pun kemudian membocorkan rencananya kepada Ahyeon untuk menyelundupkan mereka keluar Korea menggunakan kapal kecil, dan ia akan menyusul untuk bergabung kemudian. Di sisi lain Kim Se-hye, seorang dokter ternama sekaligus dalang adopsi ilegal, mengunjungi panti asuhan untuk menjaga nama baik sebagai sosok figur ibu yang baik hati. Sementara itu, Jung Hyun anak buahnya membunuh seorang reporter yang mencoba membocorkan kasus perdagangan anak milik Kim Se-hye. Beralih ke sebuah sekolah, di sini berfokus kepada dua anak yang berbeda. Yang satu sangat pintar yaitu anak dari Se-hye yang juga diberi nama Ahyeon, dan satu anak yang gagal bernama Cho Si-weo. Gurunya menginformasikan kepada ibu Siwoo yang bernama Minju bahwa anaknya tidak pandai matematika. Dia pun tidak bisa sekolah di sekolahan yang terbaik. Mendengar hal itu ibu Siwoo merasa kecewa karena adopsi atau pembeliannya gagal. Minju mulai merencanakan pengembalian terhadap Siwoo. 네, 하세요. 민주, 이거 완전 불량품이야. Kemudian Taesik menerima instruksi untuk menculik Siwoo dan membunuhnya. Taesik menculik Siwoo saat di pusat permainan, karena Taesik merasa tak tega. Dia mengajak Siwoo ke tempat aman, lalu memutar rekaman suara ibunya sendiri, yang ingin menyingkirkannya. Taesik pun memberi sebuah denah, untuk menuju lokasi gudang tempat persembunyian orang-orang yang sama seperti dia. Siwoo sempat ragu dan menelepon ibunya dari telepon umum. Kemudian dia menangis setelah sadar kebenarannya. Ahyeon mendapat pesan dari Taesik bahwa akan ada seorang anak yang akan bergabung dengan mereka. Beralih ke Jung Hyun yang melihat anak-anak yang sedang dirawat dan akan siap diperjualbelikan. Jung Hyun diinformasikan anak buahnya bahwa Siwoo masih hidup. Dia pun menelpon bos Taesik kenapa hal ini bisa terjadi. Bosnya pun mencari Taesik ke gudang tempat biasa mereka membuang anak-anak yang dikembalikan orang tuanya karena tak sesuai harapan. Tak berselang lama, Jung Hyun datang beserta anak buahnya dan langsung menembak bos Taesik. Taesik pun mencoba melawan, kemudian baku tembak terjadi. Dan kemudian Taesik mencoba kabur menggunakan mobil. Kejar-kejaran pun terjadi, kembali ke Siwoo yang sudah sampai di tempat gedung kosong. Siwoo disambut oleh Ahyeon dan yang lainnya. Mereka berempat kemudian mencoba menghiburnya. Tak berselang lama, radio yang mereka sadap menginfokan pencarian Siwoo yang masih hidup di tempat sekitar kediaman mereka. Ahyeon mulai panik karena Taesik tak kunjung datang ke tempat mereka. Dia pun pergi mencari Taesik dengan menggunakan GPS map. Namun Taesik ditabrak sampai mobilnya terguling, hingga meledak. Ahyeon datang terlambat dan menyaksikan semuanya. Setelah itu film pun kembali ke masa lalu, menunjukkan kapan pertama kali Ahyeon diselamatkan oleh Taesik. Ia diberikan sapu tangan bertanda nama, lalu diboyong ke rumah pemandian tempat tinggal mereka. Di sanalah keluarga kumpul, berbagi makan dan foto bersama, sebagai simbol harapan dan ikatan baru.